Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today we are going to study about micro teaching. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang micro teaching itu seperti apa. In the first meeting, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah definition, pengertian, kemudian background of micro teaching, latar belakang micro teaching, rasionalnya, function, fungsi, purpose, tujuan, value and benefit, nilai dan juga manfaat, type of teaching atau tipe-tipe jenis keterampilan di dalam mengajar, target, sasaran, the advantages of micro teaching, keuntungan ataupun kelebihan dari micro teaching, disadvantages of micro teaching, kelemahan ataupun kekurangan dari micro teaching, dan yang terakhir adalah assessment and feedback, penilaian dan juga umpan balik. Sebelum kita pada definisi dari micro teaching, kita membahas dulu akan latar belakang atau kenapa ini diajarkannya micro teaching ini, atau kenapa micro teaching ini termasuk di dalam mata kuliah di dalam pendidikan bahasa Inggris. Nah, untuk latar belakang dari micro teaching sendiri, traditionally practical teaching exercise are carried out directly in training schools after prospective teacher acquire theoretical knowledge of the basis of teaching training and the content of the file of study they are going to teach. Secara tradisional, latihan praktek mengajar ini dilakukan langsung di sekolah latihan sesudah calon guru itu memperoleh pengetahuan teoris tentang dasar-dasar keguruan dan juga isi konten dari bidang studi yang akan diajarnya. Jadi micro teaching ini dilakukan setelah guru tersebut atau calon guru tersebut memperoleh pengetahuan teori tentang dasar-dasar keguruan dan juga isi dari bidang studi yang akan diajarkannya. Jadi ketika teorinya itu belum diajarkan, maka micro teaching ini tidak akan dilakukan. If you teach in a class with 35 until 14 students within 40 until 45 minutes for one subject, it will be felt as a very complicated and difficult job for prospective teacher. Jadi seandainya mengajar di kelas dengan jumlah siswa 35 sampai 40 orang dalam waktu 40 sampai 45 menit untuk satu pokok bahasan. Ini satu pokok bahasan ya. Hal ini akan dirasakan sebagai pekerjaan yang sangat rumit dan juga sulit bagi calon guru. Kan tentunya seperti itu. Teaching practice in a class with about 35 until 40 students in 1 hour of instruction with a large teaching load. The teacher's attention tends to focus on his pupil learn, so that the main purpose of the exercise, namely he learn to teach, will be neglected. Nah ini ya, jadi ketika kalian itu latihan mengajarnya di kelas dengan murid sekitar 35 sampai 40 orang dalam 1 jam pelajaran dengan beban pengajaran yang banyak, maka perhatian guru itu cenderung akan terfokus pada his pupil learns. Jadi terfokus hanya pada siswa belajarnya saja, sehingga tujuan utama latihannya yaitu he learn to teach akan terabaikan. Jadi mereka itu hanya memperhatikan pada jumlah murid, bagaimana murid itu belajar tanpa dia mengetahui bagaimana dia belajar untuk mengajar. In addition, the mistakes made by the prospective teacher will harm a large number of students in the class where he practice. Maka disitulah kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh calon guru tersebut akan merugikan sejumlah besar murid di kelas tempat ia berlatih. Itu adalah latar belakangnya. Then how about rational? Kemudian bagaimanakah dengan rasional dari micro teaching sama teaching itu seperti apa? Micro means small, limited, narrow. Teaching means teaching. Nah, jadi untuk micro sendiri itu artinya adalah kecil, terbatas, dan juga sempit. Adapun untuk teaching itu artinya adalah mengajar. So, micro teaching means a teaching activity in which everything is minimized
and then or simplified to form or develop teaching skill. Jadi micro teaching itu berarti suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatunya itu dikecilkan atau disederhanakan untuk membentuk ataupun mengembangkan keterampilan mengajar. Nah, dari rasional ini kita juga tahu definisi dari micro teaching tersebut. Jadi micro teaching di sini artinya adalah suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatunya itu dikecilkan atau disederhanakan untuk membentuk atau mengembangkan keterampilan mengajar. So, the characteristic of micro teaching is in accordance with the name, namely simplified condition and situation or micro. For example, pupil or student 30 until 40 people, it is as 5 until 10 people. And then time 30 until 45 minutes itu juga sama dengan atau equal 10 until 15 minutes. And then lesson material large, it is equal limited teaching activities are focused on specific teaching skill, and then skill integrated, it is equal with the lesson material covers only one or two simple aspect. Jadi ciri khas daripada micro teaching itu adalah sesuai dengan sebutannya, yaitu kondisi serta situasinya disederhanakan atau dimikrokan. Untuk contohnya di situ saya memberikan contoh pupil or students itu sekitar 30 sampai 40 orang, maka disederhanakan menjadi 5 sampai 10 orang. Untuk waktunya dari yang 30 sampai 45 menit itu disederhanakan menjadi 10 sampai 15 menit. Untuk bahan pelajarannya pun juga gitu. Untuk pelajarannya ketika anaknya 30 sampai 40 orang dengan waktu 30 sampai 45 menit itu bahan pelajarannya luas, maka disederhanakan menjadi terbatas. Kegiatan mengajarnya difokuskan pada keterampilan mengajar tertentu. Kemudian untuk keterampilannya itu ketika siswanya itu banyak terintegrasi, tetapi ketika micro teaching itu adalah bahan pelajarannya hanya mencakup 1-2 aspek yang sederhana. Maka di dalam micro teaching ini kalian tidak di dalam satu kelas yang muridnya banyak, tetapi di sini muridnya itu kita hanya dibatasi 5 sampai 10 orang. Ketika kalian mengajar waktunya pun juga terbatas 10 sampai 15 menit. Untuk bahan pelajarannya itu satu keterampilan saja. Umpama kalian keterampilannya nanti mengambil skillnya speaking. Nah, kamu fokuskan pada speaking sama listeningnya aja. Kemudian untuk keterampilannya kalau untuk siswa banyak itu terintegrasi, tetapi untuk micro teaching ini hanyalah mencakup 1-2 aspek saja. Jadi ketika terintegrasinya itu 4 skill, tetapi untuk micro teaching ini hanya 2 skill saja, umpamanya listening sama speaking, reading sama writing. Di sini ada gambaran tentang rasionalnya, baik itu teaching secara real teaching sama micro teaching seperti itu. Jadi teachingnya itu yang kelihatan besar, sedangkan micro teachingnya yang kelihatan kecil yang disederhanakan. Then how about the function of micro teaching? Bagaimanakah fungsi dari micro teaching itu sendiri? Nah, sebenarnya ketika dalam micro teaching ini kita menggunakan lab micro teaching ya, ada sendiri labnya micro teaching, tapi karena kita dalam pelajaran daring maka kita tidak menggunakan lab micro teaching. Kita upayakan berusaha dan memaksimalkan media yang ada seperti ini. The micro teaching laboratory seeks to foster prospective teachers or education personnel through cognitive, psychomotor, reactive, and interactive skills. Jadi untuk laboratorium micro teaching ini berupaya untuk membina calon guru ataupun calon tenaga kependidikan ini melalui keterampilan, baik itu keterampilan kognitif, psikomotor, reaktif, dan juga interaktif. Kemudian dari laboratorium micro teaching ini juga melaksanakan fungsi-fungsinya. Apa saja dari fungsi-fungsi dari micro teaching? Yang pertama adalah instructional function, yaitu fungsi instruksional. Maksudnya the micro teaching laboratory function is to provide practical or training facilities for prospective teacher or educational personnel to practice or to improve learning skill that have been studied theoretically. Jadi maksud
fungsi instruksional di sini adalah laboratorium micro teaching ini fungsinya adalah menyediakan fasilitas praktek ataupun latihan bagi calon guru atau tenaga kependidikan untuk berlatih dan memperbaiki dan juga meningkatkan keterampilan pembelajaran sesuai dengan ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya. Ini yang pertama adalah fungsi instruksional. Kemudian yang kedua adalah fungsi pembinaan, coaching function. The micro teaching laboratory provides facilities for building skills or developing specific skills about effective teaching technique for educational personnel. Jadi maksudnya fungsi pembinaan di sini, laboratorium micro teaching ini menyediakan kemudahan untuk membina keterampilan ataupun mengembangkan keterampilan khusus tentang teknik-teknik mengajar yang efektif bagi tenaga kependidikan. Itu fungsi yang kedua. Untuk fungsi ketiga adalah fungsi diagnostik atau diagnostic function. The micro teaching laboratory provides specific facilities and conditions to guide prospective teacher or educational personnel who have difficulty implementing certain skills in the teaching and learning process. Maksudnya, laboratorium micro teaching di sini menyediakan fasilitas dan juga kondisi spesifik untuk membimbing calon guru atau calon tenaga kependidikan yang mengalami kesulitan melaksanakan keterampilan tertentu dalam proses belajar mengajar. Itu yang dinamakan dengan fungsi diagnostik. The next function is integralistic function. Jadi fungsi integralistik maksudnya bagaimana? Teaching through micro teaching is an integral part of the file experience program, kalau biasanya disingkat dengan PPL, and is a prerequisite for PPL and has the status of a compulsory pass. Maksudnya di sini pengajaran melalui micro teaching ini merupakan bagian integral PPL atau program pengalaman lapangan serta merupakan mata kuliah prasyarat PPL dan berstatus sebagai mata kuliah wajib lulus. Ini fungsi integralistik. Kemudian fungsi berikutnya adalah supervision sebagai supervisi. The micro teaching laboratory can also be used to improve teaching skill so that in turn it is better able to provide professional guidance to teachers in school. Untuk laboratorium micro teaching ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan mengajar sehingga pada gilirannya mereka itu akan lebih mampu memberikan bimbingan profesional kepada guru-guru di sekolah. Supervisinya seperti itu. And then next function, experimental function, fungsi eksperimental. The existence of a micro teaching laboratory serves as a test material for export in the file of education. Jadi keberadaan laboratorium micro teaching ini juga berfungsi sebagai bahan uji coba bagi para pakar di bidang pendidikan. Jadi ketika kalian itu berada di dalam lab micro teaching, nah ini disinilah tempat kalian uji coba untuk mengajar di situ. For example, a lecturer or an expert based on his research find a model or a learning method. Untuk contohnya ya, seumpama dosen atau seorang ahli itu berdasarkan penelitiannya menemukan suatu model atau suatu metode pembelajaran, maka dia mengujinya di sini, maksudnya seperti itu. So before the discovery is practiced in the file, it is first tested in this micro teaching laboratory, seperti itu. Thus the result can be evaluated where the weakness, so that improvement can be made immediately. Maka disinilah uji coba tersebut, dan setelah uji coba itu diketahui mana itu kelebihan dan kekurangannya, maka bisa diperbaiki untuk kelemahan tersebut. Next, we will continue on the purpose of micro teaching. Tujuan dari micro teaching ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan secara umum, kemudian yang kedua adalah tujuan secara khusus dari micro teaching itu seperti apa. Sekarang kita bahas dulu yang tujuan umum. In general, micro teaching exercises aim to improve the ability in the learning process or the professional abilities of prospective teacher, or improve the ability of teaching staff in a variety of specific
skills. Jadi tujuan yang utama atau tujuan secara umumnya ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru, atau di sini atau juga meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Jadi intinya di sini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran dan juga kemampuan profesional calon guru tersebut. Practical teaching exercise in laboratory situation. So through micro teaching, prospective teacher or teachers can practice various teaching skill in control condition to improve their competence. Maka disinilah latihan praktek mengajar dalam situasi laboratoris. Dan melalui micro teaching ini ya, maksudnya calon guru ataupun guru dapat berlatih berbagai keterampilan mengajar. Nah, disinilah jadi poin utama, tujuan utama dari micro teaching ini adalah meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar dan juga melakukan berbagai latihan dalam mengajar tersebut. Kemudian apa itu dari tujuan secara khususnya? Kalau tadi kita sudah membahas tujuan secara umum, sekarang kita membahas dari tujuan micro teaching ini secara khusus. Yang pertama adalah improve the skills of trainees on how to compile a micro teaching preparation or lecture unit. Jadi yang pertama ini tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta pelatihan mengenai cara penyusunan persiapan mengajar, biasanya RPP kayak gitu ya, pada acara perkuliahan yang dimikrokan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, to improve the skills of effective teaching techniques for the trainees. Untuk meningkatkan keterampilan teknik mengajar yang efektif. Nah, jadi yang pertama tadi untuk meningkatkan keterampilan peserta pelatihan melalui penyusunan RPP dan yang lainnya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam teknik mengajar. Kemudian yang ketiga, can analyze the teaching behavior of themselves and their friend. Kemudian fungsinya adalah dapat menganalisa tingkah laku mengajar diri sendiri dan juga teman-temannya. Jadi dalam micro teaching ini kita menganalisa, oh si A itu mengajarnya seperti ini, teman-temannya itu seperti ini, kemudian bagaimana feedbacknya. Nah, ini dianalisa di dalam micro teaching ini. Kemudian fungsi yang keempat adalah training in teaching skills through a laboratory. It is hoped that in the future, the delivery of learning will be avoided from clumsy and stiff. Maksudnya, di dalam micro teaching ini, latihan keterampilan mengajar diharapkan kelak dapat menghantarkan pembelajarannya terhindar dari rasa kaku atau kiku. Nah, kalau kalian sudah terbiasa di dalam micro teaching ini, ketika kalian mengajar dalam real situation atau ketika kalian mengajar benar-benar mengajar di sekolah, itu kalian tidak kaku. Jadi sudah terbiasa gitu. Intinya kalian itu sudah terbiasa, sudah berlatih mengajar di dalam pembelajaran micro teaching ini. Itu adalah beberapa manfaat, beberapa tujuan yang didapatkan dari micro teaching ini. Setelah tadi kita sudah membahas tentang tujuan, sekarang kita akan membahas tentang nilai dan manfaat dari micro teaching, value and benefit. In general, the use of micro teaching laboratories is useful in the context of initial preparation for prospective teachers or practitioners before they take on field experience at school or at the training center. Jadi secara umum, penggunaan laboratorium micro teaching ini bermanfaat dalam rangka persiapan awal bagi calon guru ataupun praktikan sebelum mereka menempuh pengalaman lapangan di sekolah ataupun di balai diklat tertentu. Jadi nilai dan manfaat ini adalah sebagai dalam rangka persiapan awal. Jadi mereka itu mempersiapkan sejak dini biar tidak ada kaku, kekakuan ataupun kebingungan ketika benar-benar mengajar di dalam sekolah tertentu ataupun terjun langsung di dalam balai diklat tertentu. Itu adalah nilai dan manfaat yang didapatkan dari micro teaching. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis keterampilan dalam mengajar atau type of teaching skill. Jenis-jenisnya apa aja?
Nah, di sini ada 8 jenis yang akan kita pelajari atau yang harus kalian pahami di dalam micro teaching ini. Yang pertama adalah skills to open and close lesson. Jadi keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Bagaimanakah ketika kalian membuka pelajaran, ketika kalian menutup pelajaran, caranya seperti apa? Nah, ini keterampilan yang pertama. Then, keterampilan yang kedua adalah skills to make variation. Variation in stimulus. Jadi keterampilan mengadakan variasi. Variasi menstimulus anak belajar. Kemudian yang ketiga, basic and advanced questioning skills. Keterampilan bertanya dasar dan juga lanjutan. Ketika kalian bertanya dasar itu seperti apa, kemudian lanjutan seperti apa untuk mengetahui kepahaman anak di dalam pembelajaran kalian. Kemudian number 4, strengthening skill, keterampilan memberi penguatan. Number 5, small group and individual teaching skill, keterampilan mengajar dalam kelompok kecil dan juga perorangan. Number 6, skills to lead small discussion, keterampilan memimpin dalam diskusi kecil. Number 7, explanation skill, keterampilan menjelaskan. Dan yang terakhir adalah class management skills atau keterampilan mengelola kelas. Jadi di situ ada 8 jenis keterampilan mengajar di dalam micro teaching ini. Selanjutnya kita membahas tentang sasaran atau target dari micro teaching itu seperti apa. The target of teaching through micro teaching laboratory is the formation of profiles of teachers who have Tutwuri Handayani attitudes and have specific practical teaching and learning skills. Jadi untuk sasarannya ini adalah terbentuknya profil guru yang memiliki sikap Tutwuri Handayani. Jadi mempunyai sikap Tutwuri Handayani serta mempunyai perangkat keterampilan belajar mengajar yang spesifik dan juga praktis. Guru itu seperti apa kalau dia posisinya sebagai guru? Guru itu kan biasanya dia apapun yang dia ucapkan akan ditirukan oleh siswanya, baik itu dia sebagai pemimpin di tengah ataupun yang di belakang. Maka di sini sikap Tutwuri Handayaninya itu harus melekat di dalam diri dari guru tersebut. Setelah kita sudah mempelajari tentang target, tujuan, kemudian hal-hal yang dipelajari, tipe-tipe dalam pembelajaran. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang kebaikan dari micro teaching atau keunggulan dari micro teaching itu seperti apa. The advantages of micro teaching, number 1, developing one's abilities, weaknesses, and having the motivation to improve them. Kebaikan dari micro teaching yang pertama ini adalah mengembangkan kemampuan mawas diri, melihat kelemahan ataupun kebaikan, serta mempunyai motivasi untuk memperbaikinya. Nah, disinilah ya manfaat ataupun keunggulan dari micro teaching itu. Kalian bisa mengetahui bagaimana teman kalian, bagaimana kekurangan kalian, bagaimana strategi teknik yang digunakan ketika mengajar bahasa Inggris, dan intinya kalian bisa memperbaiki dari segala kekurangan tersebut. Yang kedua adalah learning through micro teaching can support the implementation of file experience program practices atau PPL. Jadi untuk pembelajaran melalui micro teaching ini dapat menunjang pelaksanaan praktek program pengalaman lapangan kalian. Jadi melalui micro teaching ini kalian nanti ketika PPL terjun di dalam dunia sekolah kalian itu tidak akan kebingungan karena sudah mempunyai beberapa pengalaman, beberapa teknik yang bisa kalian dapatkan dari diri kalian sendiri ataupun dari teman-teman yang lain. Di dalam micro teaching di situ ada kelebihan dan juga ada kekurangannya atau disadvantages, kerugian, kekurangan, kelemahan dari micro teaching. Yang pertama adalah learning through micro teaching using partner or peers as students is likely to be felt as a play only. So, it doesn't create a normal learning situation. Ya seperti ini ya keadaannya ya. Pembelajaran melalui micro teaching menggunakan teman sejawat, teman kalian sendiri sebagai murid. Ini kemungkinan akan dirasakan sebagai sandiwara aja. Nah biasanya kan kalian sama teman-teman kalian kayak tidak serius gitu ya. Sering guyon dan yang lainnya. Nah inilah kekurangan dari micro teaching itu. Sehingga tidak mewujudkan situasi pembelajaran yang real, yang wajar. Nah itu kelemahan yang pertama. Kemudian untuk kelemahan yang kedua, to practice repetition using the same students, using the same material will result in tedium or boredom.
Maksudnya untuk latihan ulangan dengan menggunakan murid yang sama, murid kalian itu sama, teman kalian yang sama, menggunakan bahan yang sama, nah itu akan mengakibatkan kejemuan. Jadi kalian sudah bosan, oh ini kemarin sudah diajarkan sama teman saya, ini sudah diajarkan sama dia, sama ini, sama itu, bahannya sama. Nah itu akan menimbulkan kebosanan. Itu adalah beberapa hal dari kelemahan micro teaching. Next, apa itu keterkaitan antara micro teaching dengan PPL? Pasti di antara kalian juga bertanya-tanya kan, apa itu hubungannya atau apa itu kaitannya antara micro teaching dengan PPL? What is the relationship between micro teaching and PPL? Micro teaching in the context of implementation of file experience program doesn't mean that micro teaching is a substitute for teaching practice. Jadi maksudnya di sini micro teaching dalam konteks pelaksanaan program pengalaman lapangan atau PPL itu tidak berarti bahwa micro teaching sebagai pengganti praktek mengajar, but rather function as a supporting tool or complement to the teaching practice program. Melainkan ini berfungsi sebagai alat pembantu atau pelengkap saja dari program praktek mengajar. In other words, that teaching practice exercise don't stop until the component of teaching skill through micro teaching are mastered. Maksudnya dengan perkataan lain bahwa latihan praktek mengajar ini tidak berhenti sampai dikuasainya komponen-komponen keterampilan mengajar melalui micro teaching, but need to be continued so that the prospective teacher can practice their teaching skills comprehensively in real classroom teaching. Akan tetapi ini perlu diteruskan sehingga calon guru itu dapat mempraktikkan kemampuan mengajarnya secara komprehensif dalam real classroom teaching. Itu ya, jadi ada keterkaitan seperti itu. Tapi di sini karena kita semuanya juga belum tahu, kalian juga belum di dalam real classroom teaching, karena semua yang ada di teori itu belum tentu sama dengan yang di real classroom teachingnya. Maka di sini ini sebagai latihan dan nantinya untuk kedepannya ketika kalian sudah di dalam real classroom teaching, kalian sudah memahami, oh seperti ini keadaannya, oh seperti ini strategi yang digunakan, oh seperti ini teknik yang digunakan. Next, we discuss about assessment and feedback. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penilaian dan juga feedback. Untuk assessmentnya, the assessment is objective and comprehensive. Jadi penilaian kalian di dalam micro teaching ini adalah bersifat objektif dan juga menyeluruh. Saya tidak mensubjektif, oh ini orangnya, umpamanya ini orangnya cantik, orangnya tampan, saya kasih nilai A. Oh tidak, tapi ini adalah bersifat objektif dan menyeluruh bagaimana kalian mengajar atau bagaimana kalian menguasai di dalam pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, form of assessment, bentuk penilaiannya accordance with the form of the skill itself. Untuk bentuk penilaiannya adalah bagaimana cara ataupun model yang dilakukan untuk mengevaluasi pembelajaran mikro dilakukan sesuai dengan bentuk keterampilan itu sendiri. Jadi keterampilan kalian itu seperti apa? Nah, itu bentuk penilaiannya di situ. Kemudian appraisers in micro teaching learning activities that assess are supervisor and then student teachers. Dalam kegiatan pembelajaran mikro ini yang menilai adalah yang pertama dosen pembimbing, supervisor, dan juga mahasiswa calon guru. Jadi nanti ada dua penilaian, penilaian dari saya dan juga penilaian dari teman kalian atau calon guru. And then assessment objective. What is assessment is the ability to display or micro-structured teaching skill. Untuk sasaran penilaiannya yang dinilai adalah kemampuan menampilkan keterampilan mengajar yang dimikrokan. Jadi bagaimana kalian nanti menampilkan keterampilan mengajar kalian di kelas. Nah itu nanti yang akan kita nilai. We will continue on feedback. Kita lanjutkan dalam feedback, usaha dan juga balikan. Biasanya umpan balik gitu ya. Yang pertama adalah maksud dari feedback itu seperti apa? Feedback meaning the feedback element in micro teaching is an important feature that is not found in traditional teaching practice procedure. Jadi untuk unsur feedback dalam micro teaching ini merupakan ciri penting yang tidak terdapat dalam prosedur latihan mengajar yang tradisional.
In micro-teaching, the results of the observation notes by the supervisor or student or observer are collected as data for feedback, which is to be discussed, seen, or heard against the performance of skill in the micro-teaching area. Jadi di dalam micro-teaching ini, hasil catatan observasi oleh supervisor atau pembimbing ataupun mahasiswa teman kalian itu dikumpulkan sebagai data untuk feedback, yaitu untuk didiskusikan. Jadi maksudnya itu seperti itu. Maksud dari feedback itu kan teman-teman kalian itu sudah ada di dalam satu kelas itu dan mereka itu menilai kalian. Nah, hasil dari catatan-catatan dari teman-teman, kemudian dari catatan dari pembimbing, nah itulah yang didiskusikan. Itu maksud dari feedback. Then, how about feedback implementation? Bagaimanakah dari pelaksanaan feedback itu? Nah, di sini untuk pelaksanaan feedback itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, feedback is implemented after the micro-teaching practice is over. Jadi, feedback ini dilaksanakan setelah praktek micro-teaching selesai. If the student is a friend himself, they are invited to conduct a feedback. Jikalau yang menjadi muridnya itu adalah temannya sendiri, maka mereka diajak mengadakan feedback langsung. Kemudian yang kedua, when using a mechanical recording or recording device, the recordings can be played back. Both sound and pictures used as material for discussing and criticism. Jikalau menggunakan alat pencatat atau merekam gitu ya, hasil rekaman itu diputar kembali, baik suara ataupun gambar dijadikan sebagai bahan diskusi dan kritik. Jadi pelaksanaan feedback ini ada dua. Yang pertama itu setelah selesai micro-teaching langsung diajak atau langsung didiskusikan. Kemudian yang kedua melalui rekaman, setelah direkam baru diputar kemudian dijadikan acuan untuk menjadikan itu diskusi. Lalu apa aja manfaat dari feedback? What is the benefit of feedback? Number one, identify our shortcomings or weaknesses and have the urge to improve. Jadi manfaat dari feedback itu yang pertama adalah mengidentifikasi kekurangan ataupun kelemahan diri sendiri dan mempunyai dorongan untuk memperbaiki. Jadi setelah mengetahui dari teman-teman, masukan dari para pembimbing, pendamping, supervisor. Nah, disitulah kalian mengetahui kekurangan ataupun kelemahan dan itu menjadikan dorongan untuk memperbaiki hal itu. Itu manfaat feedback yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah develop self-confidence, jadi mengembangkan rasa percaya diri pada diri sendiri. Tapi ketika kalian itu tidak pernah micro-teaching, maka kalian akan merasa bingung, akan merasa kaku, akan merasa sulit. Nah, disinilah micro-teaching ini sangat penting, karena di dalam micro-teaching ini nanti kalian bisa berolah, kemudian kalian bisa membuka keterampilan kalian bisa membuka pengalaman dari teman-teman kalian, dan juga dapat masukan dan juga beberapa strategi pengalaman dari teman, teknik yang kalian dapatkan itu akan membantu kalian ketika kalian benar-benar real di dalam mengajar di sekolah. Nah, itu tadi video saya mengenai micro-teaching yang sangat panjang sekali karena ini saya menjelaskannya mulai dari yang pertama adalah definition, kemudian latar belakang, rasionalnya, fungsi, tujuan, nilai, manfaat, kemudian tipe-tipe dalam mengajar, keuntungan, kemudian kelemahan, sasaran, dan yang lain-lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.